Gus kita, Syekhina kita. Gimana Gus? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lirabbil fasana bi Muhammadin wa anqadana bi dhulmatin wa tajaddid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, kita sekarang lagi ada di acara yang istilahnya rekreasi ya? Iya. Rekreasi, jalan-jalan. Tapi kan ketika kita memang ada bekal dari pondok pesantren misalnya, kita tuh harus bukan hanya sekedar rekreasi dan jalan-jalan. Semua harus bermakna. Ya, betul. Semua harus ada tujuan, dan tujuan kita tuh pasti terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Segala sesuatu pasti dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada masalah al-khusuf, awil khusuf, yang ada rumor di jahiliyah bahwa ini ada orang yang mati ini, atau ada yang ini dan seterusnya dan selanjutnya, Rasulullah SAW malah nyuruh kita sebagai orang yang beriman, ya kita harus sholat. Betul. Kita harus sholat, kita harus zikir, kita harus ingat ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, innamal khusufu wal khusuf atau inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahdin wala li hayati. Itu tidak terjadi kusuf atau khusuf gerhana itu, entah gerhana bulan atau gerhana matahari, karena meninggalnya seseorang atau terlahirnya seseorang. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal ketika kejadian Rasulullah, ketika ada apa yang di benak Rasulullah, langsung larinya ke sholat. Makanya Nabi Muhammad pernah ada salah satu sahabat meriwayatkan bahwa ketika cerita tentang Rasulullah, bahwa Rasulullah itu idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Ketika ada sesuatu yang mengagetkan atau kepanikan atau apa terjadi yang baru, Rasulullah langsung fazi'a ila shalah, berlarinya ke salat. Yang itu mengarah ke kita bahwa segala sesuatu harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau kita flashback ke belakang, Rasulullah sebelum jadi nabi dan sebelum turunnya Al-Quran, itu ibadah yang dilakukan Rasulullah adalah tafakur. Yang mulai udah senang menyendiri Rasulullah, naik ke gunung dan itu kita harus ada seperti itu. Makanya di kalangan ahli tasawuf sampai Mu'tazilah itu kan masih ada bahwa kita harus ada waktu untuk menyendiri, waktu untuk kita itu tafakur, ya, melihat alam ini yang bergerak semua ini. Bahkan kalau kita udah membiasakan diri seperti ini dan kita sudah terlatih, bukan tidak mungkin kita akan mendengar bagaimana mereka bertasbih, bagaimana air ini menyebut nama Allah. Itu yang harus kita latih. Jadi setiap gerakan kita atau setiap keorganisasian kita, ketika ada acara dan semacamnya dan seterusnya, kita harus ada maknanya, ada rohnya, ada jiwanya. Dan jiwa dan roh itu tidak akan ini kecuali diikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafakkur, sampai sebagian ulama mengatakan bahwa afdalul ibadah ala al-itlaq tafakkur. Buat apa kita cuman sholat tapi nggak ada tafakkurnya di dalam, nggak ingat kalau kita lagi munajat untuk Allah. Makanya kam min musallin laisa fi salati illa ar-rafu wal khafdu, wa kam min sha'imin laisa min siyami illa al-ju'u wal 'atash. Kan seperti itu. Banyak orang sholat, bukan berarti kita ya udah nggak sholat, bukan seperti itu. Kita tetap harus sholat, dan harus roh jiwanya sholat itu harus ada di sholat kita itu. Makanya Imam Ibnu Jauzi kayaknya pernah berkomentar kalau orang sholat itu kadang mu'aqab, kadang muhasab, kadang mushab, ada tingkatannya tergantung kita kesadaran. Kamu lagi illa ma'aqala minha, kata Rasulullah, kecuali kamu lagi mikir apa waktu sholat. Apakah beneran kamu lagi munajat di sana? Apakah beneran kamu lagi khitab kepada zat yang kamu cintai? Ya, dan itu berarti setiap ibadah kita, setiap gerak detik kita harus mengandung makna dan
terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita harus menjadi pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dedaunan, sampai air terjun seperti ini, kita mengingat betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita selamanya itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan sampai ada istilah muhasabah dan muraqabah, ada semacamnya. Itu karena itu pentingnya tafakkur. Sampai walaupun kita kan sering dengar bahwa kita ngumpul-ngumpul itu baik. Sampai sholat itu, kalau sholat sendiri katanya kan pahalanya satu derajat. Ya, kalau sholat berdua 27 atau 25. Tapi bukan berarti kita harus bersama-sama tapi harus kita punya waktu untuk menyendiri. Uzlah atau khalwah istilahnya. Tetap Rasulullah itu ketika hijrah nyampe ke Madinah, pertama khutbah yang dilontarkan di halayak umum para sahabat, tetap Rasulullah itu mengarah ke sana, bahwa Rasulullah itu mengatakan wasallu bil-lail wan nasu niyam. Harus wasallu bil-lail saat malam wan nasu niyam, ketika kita lagi tidur. Artinya kamu lagi sendiri. Sendiri bersama Allah. Kita ada kalanya waktu kita menyendiri mengingat Allah, ada kalanya kita ngumpul-ngumpul sama-sama mengingat Allah. Itu harus sama-sama ada. Khalwah itu enggak ada. Kalau uzlah kan khalwah itu kan berbeda. Iya, kalau uzlah itu mungkin tergantung dari zaman, tergantung dari lingkungan. Ya, apakah lebih baik kamu uzlah atau enggak? Tapi khalwah itu enggak seperti itu. Tapi khalwah ini harus ada dalam kehidupan kita, atau cuman buat sampingan untuk kehidupan kita? Enggak, khalwah itu harus ada di kita, itu harus kita jadi rajulun fadat ainahu bi dzikrillah. Ya, jadi lelaki yang berlinang air matanya dengan menyebut Allah. Kita sendiri mengingat Allah, rindu kepada Allah, dan ingat kalau Allahul Kafi. Gimana katanya itu di bersyair itu? Allahul Kafi Rabbunal Kafi, di kullin kafi kafanal kafi, wa ni'mal kafi walhamdulillah. Semua ada kafi, kita punya Allah. Jadi ya itu, setiap kita ada acara seperti ini, tetap kita harus terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita itu harus nyambung terus kepada Allah. Ini kapan kita nyambungnya kalau enggak di cas mulai dari sekarang? Ya, HP itu kok drop terus sih. Harus di cas terus, biar full, jangan sampai lowbat terus. Iya, benar. Biar kita tuh terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati dan di akhir ujung hidup kita yaitu menyebut nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu kita tidak bisa menyebut itu kecuali kita sudah membiasakan diri sebelumnya. Ya, almar'u sayamutu ala ma'tida alaihi. Bahwa seseorang itu akan mati tergantung kebiasaan. Kalau kita sudah membiasakan diri seperti itu, ya nanti insyaallah ujungnya akan mati. Yang ada di benak dia cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, syauqan li rabbih, syauqan li habibih, syauqan ila sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang kalau sahabat itu ya, kalau udah sakit dan dia udah merasa besok saya akan meninggal, istrinya lagi nangis-nangis, wa karbah, dia malah bilang wa tarabah wadan liqa'ul Allah Muhammad dan Allah. Ini besok ini ada pertemuan ini kita sama kekasih kita, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada dasarnya surga itu indah karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Al-Habib Muhammad bin Ali bin Husain, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang bilang seperti itu. Kita ini udah beda cara bikinnya ketika pindah ke alam sana nanti. Benar, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan banyak hal, menjanjikan hurul ain, menjanjikan makanan, hidangan dan semacamnya dan seterusnya, karena
Kenapa? Mindset kita di dunia yaitu makanan, ini dan dijanjikan Allah la yukhliful mi'ad, itu janji yang akan ditepati oleh Allah. Tapi ketika ke sana udah berubah mindset kita. Paling miskin orang ahli surga itu rumahnya seperti bumi kan? Iya. Berarti yang di sana nanti yang sekarang gimana ya, saya ada bidadari ini. Ke sana udah lupa, bukan itu yang kita cari. Yang kita cari ya. Jadi kan sebenarnya saya mondok udah itu bahasanya itu orang yang paling jelek itu orang yang apa nututi ya, maksudnya ikut pada masa hitungan hari kiamat itu. Apakah kita umat kanjeng Nabi itu nanti sampai tahu hari kiamat apa gimana? Karena apa? Ikut hari kiamat itu adalah jelek-jeleknya manusia seperti itu. Emang seperti itu. Iya. Kan ada anak sama ya. Rasulullah itu menjelaskan di banyak-banyak hadisnya, di banyak-banyak hadisnya tentang alamat sa'ah, ya tanda-tanda kiamat. Dan tanda-tanda kiamat itu ada kebagi kedua, ada alamat sughra, ada alamat kubra. Di antaranya alamat sughra udah terjadi semua di zaman sekarang ini. Tatawaluna fil bunyan, ya rumahnya tinggi-tinggi semuanya, bangunan tinggi semua, padahal kayak lihatnya orang biasa-biasa aja. Ya kadang orang desa sekarang yang cuma punya kambing ini rumahnya tinggi-tinggi ya. Dan apa diantaranya antalidal amatu rabbataha, ya ada seorang budak punya anak bustinya. Yeah. Dan sebagian ulama yang zaman sekarang itu menafsirkan hadis tersebut di zaman, ya kayak zaman sekarang ada orang bapak tapi kalah sama anaknya. Anaknya nggak mau sholat, nggak berani negor. Anaknya nggak mau ngaji, nggak berani negor. Anaknya nggak mau mondok, nggak berani marah. Dan ini antalidal amatu rabbataha, itu alamat al-sughra. Banyak alamat-alamat sekarang, seperti perempuan udah nggak punya rasa malu, seperti lelaki udah nggak punya rasa cemburu, seperti pejabat sudah nggak ada keadilan di sana. Itu adalah tanda-tanda kiamat, tapi itu sughra. Dan kubro itu ada sebagian orang mukmin enggak nyampe ke sana. Terakhir itu ya. Yang saya bingungkan mulai saya sejak awal mondok ya, saya mondok di Pondok Kapten itu biasa kan ada tanggal hijriah saja. Saya nggak bahas Masehi karena saya Islam tuh ya. Bukannya saya nggak suka pada Masehi, tapi masalah tahun hijriah itu kan awal tahun itu dihitung pada masa Nabi pertama kali hijrah. Tapi kok ada pada waktu itu tanggal 12 tadi Nabi itu loh, kok bisa ada tuh sebenarnya hijriah itu mulai kapan? Apa sebelumnya apa gimana? Betul. Kok kanjeng Nabi itu kok tanggal 12 Rabiul Awal loh, kok sudah ada? Ya. Ini kalau masalah tanggal dan bulan itu memang ada dari sebelumnya. Makanya bulan Ramadan disebutkan di Al-Quran. Ya hari-hari udah disebutkan di Al-Quran dan disebutkannya. Yang itu awal dari tahun. Itu cetusan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu orang yang cerdasnya luar biasa dan ingin pembaruan terus Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar itu memikirkan di setiap kampung jarak antara masjid ke masjid itu diukur sama Sayyidina Umar. Jarak antara pasar ke pasar yang lain diukur sama Sayyidina Umar. Sampai masalah orang berhubungan sama istrinya sama suaminya dilihat Sayyidina Umar, jangan sampai istrinya ini nggak tidur sama istrinya lebih dari 4 bulan. Allah. Itu sampai segitunya Sayyidina Umar. Sehingga Sayyidina Umar punya penemuan baru. Ini kita harus punya tahun. Kita Islam itu harus punya tahun. Kalau bulan udah ada, kalau tanggal udah ada, tahun kapan? Jadi bulan dan tanggal ini terjadi sudah nabi-nabi sebelumnya. Bahasanya itu tapi bahasanya pengesahannya saja itu pada pengesahan tahun. Ya Bu, pengesahan tahun dan ide ada keputusan tahun itu mulai dari kapan? Sayyidina Umar musyawarah sama orang yang di depannya. Ini dimulai dari kapan ini? Ada yang berpendapat dari kelahiran Nabi, ada yang berpendapat mulai yaumul bi'tsah, dan ada yang berpendapat hijrah. Kan pada waktu amil bahasa selamatan suruh kan sudah ada tanggal. Seakan-akan pada itu kan kita nyelamati pada waktu Nabi Nuh kebanjiran seakan-akan tanggal itu sudah pada waktu Nabi Adam, bos. Seakan-akan tanggalnya. Hanya saja tahunnya kan yang enggak ada. Berarti pengesahannya saja. Pengesahan tahun dan tidak ada tahun di Islam itu. Ya, kapan dimulai tahun? Karena kalau dari sebelum di zaman Rasulullah itu saking orang Islam tuh kebingungan ini mulai dari kapan tahunnya. Ada Ummu Ma'bad bercerita dan hijrah itu ketika Rasulullah di perjalanan
mencari makanan karena teman-temannya udah kelaparan dan ada kambing yang kurus itu loh. Iya. Ya, kita sama-sama dengar kan. Yang Ummu Ma'bad heran dengan orang, kok ada orang kayak ini. Sehingga Ummu Ma'bad itu setiap ada kejadian pasti, yaitu 1 tahun dari saya ketemu sama Rajulun Mubarak itu, ya saya 2 tahun sesudah saya ketemu sama Rajulun Mubarak, itu yang jadi tolak ukur Ummu Ma'bad. Ketika orang mukmin nggak tahu cara ngukur ini udah berapa tahun, 3 tahun, Sayyidina Umar baru. Iya, tahun itu dimulai dari hijrah. Dengan yastashir ila katsirin min ashabi Sayyidina Muhammad, dan sepakat mayoritas mengatakan ya udah mulai dari hijrah karena terbentuknya daulah itu dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Masalah itu aja Pak. Ini ujung-ujungnya tanya jawab ya. Iya. Bagus. Nambah satu lagi. Nambah penguasaan ilmu. Saya sudah tanya 2, masalah tanggal kapan disahnya kan sudah sejak Nabi Adam sudah disahkan ya. Ternyata bangsanya itu Sayyidina Umar ya. Yang tahun. Ya, tapi adanya. yang saya itu masalah keturunan Kanjeng Nabi kan bahasanya, iya kan bahasanya habaib itu kalau yang laki-laki boleh kawin dengan istrinya Jawa kan ya. Tapi kalau Sarifah gak boleh dengan nah kalau masalahnya itu Gus ya, keturunan Kanjeng Nabi. Sedangkan Kanjeng Nabi itu kan hanya punya putri Gus, bukan putra. Gitu loh. Itu kok gak berpengaruh. Gitu. Maksudnya seperti apa? Itu kok sekarang itu ada apa aturan kalau Habib harus, kalau laki-laki boleh karena binnya yang dianu gitu. Kalau masalahnya keturunan Kanjeng Nabi ya itu kan putri itu ya, bukan putra ya. Sedangkan itu yang putra itu kan laki-laki itu kan Sayyidina Ali gitu. Itu seperti apa? Kita ketahui bahwa Rasulullah itu punya ada 7 kan? Ada 7, ada 3 laki-laki, 4 perempuan, yang punya turunan hanya Sayyidah Fatimah Zahra. Dan itu ada nilai ya, kalau turunan dari perempuan itu memang luar biasa kan? Karena karakter itu biasanya ngikut ibu. Turunan laki-laki itu malah dominan turunan perempuan itu biasanya ya. Tapi ini masalah fikih ya, yang masalah fufu itu kan, masalah antara kafaah, masalah kafaah. Ya sehingga dari bawah dari Fatimah Zahra itu sudah berbeda. Karena kenapa? Karena ya turunan Nabi yang dari Nabi ya cuma Fatimah. Tapi kalau ke bawahnya udah ada laki-laki yang perempuan yang punya turunan, dan itu memang yang ditonjolkan yang dari binnya itu. Sudah ya, sudah. Orang habaib itu masih nyambung. Kan ada kabar kalau di media itu kan ketika di pembantaian di Karbala itu kan semua keturunan Nabi itu kan diambil. Ya, ada yang mengatakan tidak semua. Ya, Zainal Abidin As-Sajjad yang ya, itu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak, dan silsilah keturunan Nabi itu lebih terjaga daripada kita. Kalau kita itu kan nggak tahu sampean abahnya sampai buyutnya. Kalau di turunan Nabi itu jelas semua. Jadi nggak bisa diragukan zaman sekarang, nggak ada itu turunan Nabi, nggak seperti itu. Mereka terdata semua, dan kita harus mengakui tentang hal itu, dan kita harus punya rasa takzim kepada mereka karena ada demun nubuwah di mereka. Siap. Masya Allah, ini penjelasan yang sangat luar biasa dengan nuansa alam yang juga luar biasa. Ya Ustaz Mikali cuma senyum-senyum dari awalnya. Dan cari kesalahan Pak. Yang mau dianukan kritisi kan? Mau kritis. Karena kita Monggo. Mahasiswa. Kita mahasiswa kritis. Saya nganggap itu bukan mahasiswa. Enggak. Ini mahasiswa. Iya. Saya nggak pakai kuliah Pak. Ya kita sudah aja kita main. Oke. Main game. Oke. Dua sami. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.